Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang siklus sel. Seperti yang kita ketahui, sel-sel dalam tubuh kita akan mengalami yang namanya pembelahan, sehingga sel-sel kita akan diperbarui. Meskipun di setiap sel atau jenis sel itu berbeda-beda, namun tahapannya bisa jadi sama. Yuk kita bahas lebih dalam tentang siklus sel. Oke, pertama kita akan bahas tentang sebagian besar pembelahan sel akan menghasilkan sel anak yang identik secara genetik. Nah, jadi dalam judul ini dapat kita ketahui apabila ada satu sel, kemudian dia membelah menjadi dua, otomatis dua anakan sel ini akan identik, memiliki DNA dan informasi genetik yang sangat identik. Namun sebelum memasuki hal tersebut, kita akan cari tahu dulu nih tentang kira-kira pembelahan sel itu perannya untuk apa ya? Oke, di sini dapat kita baca bahwasanya dalam organisme prokaryotik yang bersifat uniseluler, proses pembelahan sel itu berperan untuk reproduksi. Ya jelas ya, kalau uniseluler dia cuma ada satu, kalau dia membelah otomatis jadi dua semakin banyak. Itu merupakan sifat reproduksi. Kemudian untuk eukariot yang uniseluler itu juga sama berfungsi untuk reproduksi. Contohnya seperti amoeba. Nah, kalau kita lihat gambar ini nak ya, yang A, asexual reproduction atau reproduksi seksual, ini adalah sebuah ya atau sebuah apa seekor nih ya, seamuba mungkin ya. Ini adalah amuba yang sedang mengalami pembelahan yang awalnya satu menjadi dua, sehingga dia bisa kita bilang sedang mengalami reproduksi seperti itu, ya. Kemudian untuk eukariotik yang bersifat multiseluler, buat apa, Pak? Di sini dapat kita ketahui pembelahan sel itu berfungsi untuk perkembangan atau pertumbuhan atau bahkan perbaikan. Nah, dari gambar sini di bagian ini nak ya, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan dari embrio yang baru dihasilkan dari proses fertilisasi. Jadi ada sel telur, kemudian dibuahi oleh sel sperma, nantinya terbentuk zigot yang awalnya satu melebur tadi, kemudian dia mengalami pembelahan, ya. Dan ini kita bisa sebut dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, untuk eukariotik multiseluler, pembelahan sel itu juga berfungsi sebagai perbaikan. Perbaikan apa, Pak? Contohnya, misalnya ada seseorang mengalami luka gitu nak ya. Sel-selnya kan rusak atau mengalami kejadian nekrosis. Nah, nanti bagian sel-sel tersebut akan diperbarui. Nah, diperbarui dengan cara apa? Tentu saja dengan cara proses pembelahan sel. Ini ya, ini contohnya adalah jaringan yang sedang diperbarui, gitu. This dividing bone marrow cell will give rise to new blood cell. Ini adalah sel dari sumsum tulang merah, ya. Kemudian dia akan mengalami pembelahan untuk membentuk sel darah yang baru seperti itu. Nah, dari sini dapat kita ketahui nak bahwasanya proses pembelahan sel itu sangat-sangat penting bagi makhluk hidup. Dan ini juga menjadi salah satu ciri pembeda antar makhluk hidup dengan benda mati. Ya, mohon maaf bukan benda mati, benda tak hidup. Yang mana kalau makhluk hidup itu pasti mengalami reproduksi. Gitu ya. Kembali lagi di sini dapat kita ketahui bahwasanya pembelahan sel itu bisa berfungsi atau berperan untuk reproduksi dan untuk eukariotik dan eukariotik multiseluler maksudnya dia berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan serta perbaikan. Oh iya Pak, fungsi penting sebagian besar pembelahan sel itu adalah untuk distribusi materi genetik. Nah, ini baru kita membahas judul kita. Fungsi penting sebagian besar pembelahan sel adalah distribusi materi genetik alias DNA yang identik kedua sel anak. Nah, jadi kembali lagi, nah apabila ada satu sel membelah jadi dua,
dua sel anakan itu pasti memiliki informasi genetik yakni DNA yang identik. Namun di sini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah pada saat meiosis. Jenis yang mana meiosis ini merupakan jenis pembelahan sel eukariotik khusus yang dapat menghasilkan sperma dan sel telur. Nanti akan kita bahas. Kemudian, yang paling luar biasa tentang pembelahan sel adalah keakuratan DNA yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi ini adalah sesuatu ciptaan Tuhan yang benar-benar detail gitu nak ya, yang mana dari generasi satu dengan generasi berikutnya dia itu akan mempertahankan keakuratan DNA. Nah, jadi DNA ibarat kata selagi tidak mengalami mutasi dan lain-lain, dia itu akan tetap akurat gitu ya. Sel yang membelah akan mereplikasi DNA-nya. Kemudian dia akan mendistribusikan dua salinan ke ujung sel yang berlawanan. Maksudnya misalnya ada nih awalnya kan satu sel nih, kemudian dia nanti akan membelah ada yang ke kiri dan ke kanan misalnya. Nah, itu kan itu merupakan ujung yang berlawanan kayak gitu kan. Dan di sini dapat diketahui nak, waktu itu kalian sudah belajar tentang replikasi DNA, yakni DNA mencetak dirinya sendiri. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya untuk nanti bagi-bagi apabila dia akan mengalami proses pembelahan. Seperti itu. Gitu ya. Kembali lagi, sel yang membelah itu sudah melakukan replikasi DNA. Setelah itu dia akan mendistribusikan kedua salinan itu ke ujung sel yang berlawanan. Dan akhirnya membelah menjadi sel anak yang masing-masing membawa informasi genetik. Seperti itu. Berikutnya, nah sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang pembelahan sel, kita kenalan dulu nih sama struktur organisasi seluler tentang materi genetik. Nah, seperti yang kita ketahui, DNA merupakan informasi genetik. Dalam hal ini, kita menyebutnya adalah genom. Nah, genom itu ya informasi genetik yang tersimpan dalam DNA, kayak gitu. Nah, jadi anak-anak sekalian, jangan tabu mendengar kata genom ya. Intinya genom itu adalah informasi genetik, ya. Kemudian, genom prokariotik umumnya adalah DNA tunggal. Sedangkan eukariotik biasanya beberapa molekul DNA. Nah, jadi kalau yang prokariotik namanya dia adalah makhluk hidup yang sederhana ya, contohnya adalah bakteri. Nah, jadi DNA-nya tuh tunggal, Nak. Nah, cuma ya umumnya tuh tunggal. Cuma seuntai tapi panjang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau eukariotik biasanya beberapa molekul DNA ya. Jadi ada beberapa, seperti yang kalian, ketahui nanti akan dibahas bahwasanya, kromosom manusia itu adalah 46. Nah, kayak gitu. Kan ada beberapa molekul DNA. Kemudian, sel manusia memiliki DNA dengan panjang sekitar 2 meter. Nah, jadi dalam satu sel, Nak, dalam satu sel itu kan ada DNA-nya. DNA-nya itu kan informasi genetik kan panjang banget. Itu kalau diedet-edet ya, kalau di diulur kayak gitu tuh bisa diukur sekitar 2 meter loh panjangnya. Jadi memang panjang banget itu satu sel. Dan marilah kita bayangkan, Masya Allah, tabarakallah, Allah benar-benar menciptakan informasi genetik sedetail itu, sepanjang itu, tapi dikemas dalam bentuk sel yang sungguh-sungguh sangat kecil gitu ya. Selanjutnya, DNA ya, setiap DNA yang pada sel yang akan membelah akan mengalami replikasi. Sehingga sel anakan akan mendapatkan DNA yang identik. Nah, gara-gara DNA-nya itu mengalami penggandaan, masih ingat ya penggandaannya dengan cara apa? Iya, ada model konservatif, semi konservatif, sama dispersif. Namun peneliti banyak yang percaya tentang model yang semi konservatif gitu ya. Nah, otomatis kan DNA-nya di-double tuh. Otomatis masing-masing anak sel akan mendapatkan DNA yang identik. Replikasi dan distribusi DNA dikemas dalam kromosom. Nah, jadi DNA yang sangat panjang tadi agar lebih praktis, maka dari itu DNA itu nanti akan dikemas dalam bentuk kromosom.
Kromosom itu apa, Pak? Kromosom itu, kalau dari bahasa Yunani ya, bahasa Latin, chroma artinya warna dan soma artinya tubuh. Dinamakan demikian karena memang waktu dikasih warna, si bagian kromosom ini menyerap warna, kayak gitu. Makanya disebut dengan tubuh warna, gitu ya, kromosom. Nah, setiap kromosom eukariotik terdiri dari satu molekul DNA linier yang sangat panjang yang dikaitkan dengan banyak protein. Masih ingat ya? Ingat kembali materi tentang nukleus? Nah, awalnya DNA, kemudian DNA nanti dipilin-pilin, ketemu protein, protein namanya histon, kemudian nanti digulung-gulung jadilah kromosom. Gitu ya, Nak ya. Nah, saya berharap kalian nanti bisa memahami antara gen, DNA, benang-benang kromatin, dan juga kromosom. Gitu ya. Kembali lagi, Nak, di sini dikatakan setiap kromosom itu terdiri dari satu molekul DNA, gitu ya. Kemudian, molekul DNA membawa ratusan hingga ribuan gen, yang mana gen itu adalah unit informasi yang menentukan sifat bawaan organisme. Nah, jadi di sini diketahui ya, Nak ya, unit yang paling kecil tuh gen. Gen itu ada dalam DNA. Kemudian DNA itu yang jumlahnya ratusan sampai ribuan tadi akan dikemas dalam bentuk kromosom. Nah, pengemasan itu tentunya tidak hanya DNA itu sendiri, namun ada protein terkait yang mempertahankan struktur kromosom dan membantu mengendalikan aktivitas gen. Nah, jadi ada protein-protein pembantunya. Secara keseluruhan, seluruh kompleks DNA dan protein yang merupakan bahan penyusun kromosom disebut dengan kromatin. Ya, makanya nanti di kelas Pak Widi pengen kalian menuliskan yang kecil dulu itu siapa gitu ya. Kemudian yang kecil itu adalah gen misalnya. Kemudian gen itu ada dalam DNA. DNA kemudian dipilin-pilin pakai protein disebut dengan kromatin. Kromatin nanti dikemas dalam bentuk kromosom. Nah, kromatin kromosom itu bervariasi dalam tingkat kondensasinya selama proses pembelahan sel. Kondensasi itu artinya pemadatan, Nak ya. Jadi kromatin kromosom itu setiap kromosom tuh beda-beda. Mungkin ada yang agak sedikit panjang karena dia renggang-renggang, ada yang pendek karena dia padat banget, misalnya seperti itu. Jadi beda-beda. Setiap spesies eukariotik memiliki jumlah kromosom yang khas di setiap inti sel. Nah, jadi Nak, kromosom untuk setiap jenis makhluk hidup itu berbeda-beda, Nak. Contohnya, kalau manusia ada 46 kromosom alias 23 pasang. Kalau tumbuhan kubis itu punya 18. Kalau simpanse itu punya 48. Gajah itu punya 56. Landak 90. Waduh, pada landak lebih kecil daripada gajah ya, tapi kromosomnya lebih banyak landak loh. Kemudian ada salah satu spesies alga itu punya kromosom sebanyak 148. Jadi memang banyak banget. Nah, dan berbeda-beda setiap makhluk hidup itu memiliki kromosom yang berbeda. Dan maka dari itu, Nak, gara-gara kita berbeda kromosom, itu akan sulit sekali apabila ada yang namanya perkawinan. Misalnya nih dulu ada berita, anak kambing hampir berwajah manusia gitu ya, itu jangan-jangan dibuahi oleh manusia gitu. Ingat, Nak, kromosom kita itu berbeda. Jadi sangat sulit sekali untuk melakukan suatu proses, perkawinan, fusi sel sperma dan sel telur kayak gitu, ya. Karena memang berbeda gitu. Meskipun misalnya ada kejadian yang benar-benar terjadi, saya pastikan itu jenis hewannya hampir mirip, misalnya keledai dengan, kuda gitu ya. Nah, misalnya berhasil nih menghasilkan anakan, namun ingat anakannya pasti tidak subur alias steril, tidak fertil, gitu. Kenapa? Karena memang jumlah kromosomnya yang berbeda. Gitu, Nak, ya. Jadi di slide ini Pak Widi berharap kalian tahu bahwasanya, setiap sel itu punya yang namanya genom, informasi genetik, yang mana tersimpan dalam gen-gen dan gen-gen itu ada dalam DNA.
DNA dipilin-pilin menggunakan protein disebutlah dengan benang-benang kromatin. Benang kromatin lagi digulung-gulung, dikondensasikan, jadilah yang namanya kromosom. Dan manusia memiliki 46 kromosom alias 23 pasang. Nah, ini dia nih, seperti yang Pak Widi katakan, manusia memiliki 23 pasang alias 46 ya. Coba kita perhatikan Nak, ini adalah kromosom manusia. Dan ingat Nak ya, kromosom ini dapat dilihat apabila sel itu sedang mengalami pembelahan. Kalau di sini ini pada fase metafase. Ya, ini ada kromosom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, dan ingat Nak, ini dia punya dua kan? Yang satu dari ayah, yang satu dari ibu. Sehingga di sini jumlahnya tadi berarti 44 ditambah 2 X dan Y. Jadi ini cowok ya, kromosomnya cowok nih. X dan Y berarti ini adalah kromosom yang memiliki jumlah 46. Dan dapat kita lihat Nak, ada yang agak panjang, ada yang sedang-sedang saja, ada yang pendek gitu ya. Jadi mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda gitu. Oke, untuk yang ini akan kita bahas nanti. Selanjutnya kita akan bahas tentang, Pak, bedanya sel somatik alias sel tubuh dengan sel gamet itu apa ya? Baik, sel somatik atau sel yang ada di dalam tubuh kita, ya jadi sel kulit, kemudian sel hati, sel usus, dan lain-lain kecuali sel sperma dan sel telur, itu disebut dengan sel somatik. Jadi sel tubuh, sel-sel yang ada di tubuh kita kecuali yang gamet dan sel gamet, sperma, dan telur. Nah, setiap spesies eukariotik memiliki jumlah kromosom yang khas di setiap inti sel. Misalnya, inti sel somatik manusia, semua sel tubuh kecuali sel reproduksi alias sel sperma dan sel telur, masing-masing mengandung 46 kromosom yang terdiri dari dua set, masing-masing terdiri dari 23 kromosom. Satu set diwarisi dari setiap orang tua. Nah, jadi seperti yang Pak Widi katakan, Nak ya, ini adalah sel tubuh kita, yang mana kromosom nomor 1 kita dapatkan dari ayah, yang satunya dari ibu. Ya, ada sebanyak 23 pasang. Ya. Nah, jadi ini berarti adalah sel tubuh, ya. Lantas kalau sel gamet itu seperti apa, Pak? Sel gamet atau sel reproduksi, ya, contohnya adalah sel sperma dan sel telur, yang mana mereka memiliki setengah jumlah kromosom sel somatik. Dalam contoh, yakni kita, gamet manusia hanya memiliki satu set yang terdiri dari 23 kromosom. Nah, jadi Nak, kalau sel gamet, dia hanya punya setengahnya. Kalau di sini kan kromosom nomor 1 dia punya 2. Ini juga punya dua-dua, semuanya 2 toh? Pasangan dia. Nah, tapi kalau sel gamet, dia hanya punya satu kromosom nomor 1, satu kromosom nomor 2, dan seterusnya. Bahkan dia memiliki X atau Y, kayak gitu. Itu adalah sel gamet. Ingat, sel gamet itu bukan sel alat kelamin ya. Misalnya sel nunuk nanak ninuk misalnya, bukan. Tapi sel spermanya, tapi sel telurnya, itulah. Bukan sel alat kelaminnya, tapi sel sperma dan sel telurnya, itulah sel gamet. Sampai sini paham ya? Oke, yuk kita lanjut. Nah, kita kenalan lagi nih sama kromosom. Setiap kromosom berbentuk serat kromatin yang panjang dan tipis pada saat sel tidak membelah. Nah, jadi Nak, di sini dikatakan lagi Nak, saat belum jadi kromosom Nak, bentuknya itu adalah benang-benang kromatin, gitu ya. Bentuknya benang-benang kromatin, bahkan saat replikasi DNA. Nah, jadi bentuknya itu benang-benang kromatin Mas Ina, tidak kromosom yang udah jadi seonggok kayak ini tidak. Apabila replikasi sudah selesai, kromosom nantinya akan memadat sehingga sebagai bagian dari pembelahan sel. Nah, jadi waktu mau membelah gitu Nak ya, kromosomnya itu ya benang-benang kromatin itu akan dipadatkan
jadilah bentuk yang seperti ini, gitu. Setiap serat kromatin menjadi terpilin dan terlipat rapat, membuat kromosom jauh lebih pendek dan tebal. Jadi kalau benang-benang kromatin itu panjang, nak, digulung-gulung-gulung jadilah kromosom menjadi lebih padat dan lebih pendek tentunya, dimampatkan. Setiap kromosom yang diduplikasi terdiri dari dua kromatid saudara yang merupakan kromosom asli yang disambung. Maksudnya gimana, Pak? Ingat, nak, kalau sel itu mau membelah, DNA-nya diapain? Iya, direplikasi, digandakan. Otomatis dia tuh sudah punya salinan gitu. Nah, maka dari itu apabila benang-benang DNA yang sudah dalam bentuk benang kromatin tadi digulung-gulung, gulungannya tidak hanya satu, nak, tapi dia punya dua, kayak gitu. Sehingga si kromosom itu punya saudara. Sebenarnya saudaranya tuh siapa ya? Saudaranya adalah hasil salinan tadi, kayak gitu. Ya, ini kita anggap misal ya, ini adalah kromosom nomor satu yang dari ayah kita misalnya, ya. Ini dia udah punya 2 gitu loh. Dia siap untuk membelah, kayak gitu. Kedua kromatid yang masing-masing mengandung molekul DNA yang identik seringkali dilekatkan di sepanjang panjangnya oleh kompleks protein yang disebut dengan kohesin. Perlekatan ini dikenal sebagai kohesi kromatid saudara. Nah, jadi nak di sini ya, ini kan bersaudara, mereka tuh tidak mau dipisahkan karena ada yang mengikat. Siapa yang mengikat? Yakni protein kohesin namanya, gitu. Setiap kromatid saudara memiliki sentromer, suatu wilayah yang terdiri dari urutan berulang dalam DNA. Kromosom tempat kromatid melekat paling dekat dengan kromatid saudaranya. Nah, jadi gini, nak, ini ya, ini adalah bagian kromosom, ini saudara ya. Karena ya, ibarat kata mereka saudara kembar gitu, nak, dan tidak mau dipisahkan. Kemudian masing-masing kromosom ini punya bagian yang namanya adalah sentromer. Sentromer di sini ya, nih. Yang ini punya sentromer, yang ini juga punya sentromer. Dan di sini sentromer itu sebenarnya adalah DNA yang berulang gitu ya, mungkin kodenya yang berulang-ulang gitu, Nak. Nah, sehingga dia menjadi bagian yang disebut dengan sentromer, gitu. Dan mereka dikatakan di sini adalah, melekat paling dekat. Nah, jadi, ini kan, bagian lengannya ya, ini adalah sentromer di bagian lengan. Nah, ikatan antara lengan dengan jika antar lengan jika dibandingkan dengan antar sentromer itu lebih dekat yang sentromer, gitu. Ikatan ini dimediasi oleh protein yang mengenali dan mengikat DNA sentrometrik. Nah, jadi memang ada protein khusus tuh. Oh ya, ini bagian, sentromernya yang ini. Jadi nanti proteinnya akan ke sana, kayak gitu. Protein terikat lainnya memadatkan DNA sehingga kromosom yang diduplikasi memiliki pinggang yang sempit. Nah, jadi, ini nak, seperti yang kita ketahui ini kan pinggangnya agak sempit ya, itu juga melibatkan, protein-protein tertentu. Lanjut, bagian kromatid di kedua sisi sentromer disebut sebagai lengan. Nah, ini lengannya, Nak, ya. Ini lengan, ini lengan, ini lengan. Patokannya adalah sentromer, ya. Kromosom yang tidak diduplikasi memiliki satu sentromer yang dibedakan oleh protein yang mengikat di sana dan dua lengan. Nah, jadi em, ini adalah kromosom yang punya saudara gitu, nak, ya. Kalau kromosom yang tidak punya saudara, misalnya pada saat dia berpisah dengan saudaranya ya, dia tetap punya yang namanya sentromer gitu. Ya, karena memang dia sentromernya masing-masing gitu, tidak rebutan ya. Namun dia saling berikatan yang sangat kuat. Oke, dari slide ini dapat kita ketahui tentang struktur dari kromosom ya. Kromosom itu pada saat membelah dia punya saudara, kemudian punya yang namanya bagian sentromer, one on each sister chromatid. Jadi masing-masing kromatid saudara punya. Kemudian bagian yang kanan kirinya sentromer disebut dengan lengan kromosom. Begitu ya? Oke, yuk kita lanjut. Distribusi kromosom selama pembelahan sel eukariotik. Nah,
Saat proses pembelahan sel, dua kromatit saudara dari setiap kromosom akan diduplikasi, terpisah, dan bergerak menjadi dua nukleus baru yang satu terbentuk di setiap ujung sel. Oke, setelah kromatit saudara terpisah, mereka tidak lagi disebut dengan kromatit saudara, tetapi dianggap kromosom individu, wis dewe-dewe. Ini adalah langkah yang pada dasarnya menggandakan jumlah kromosom selama pembelahan sel. Nah, jadi ini kan awalnya satu, nak. Nah, one of multiple chromosome in eukaryotic cell represented here, not yet duplicate. Nah, jadi ini adalah ini kita ambil contoh paling gampang, nak ya. Ini kita ambil contoh paling gampang, ya. Ini ada kromosom yang mana dia berasal dari DNA gitu. Kemudian pada saat si DNA-nya itu mengalami replikasi, kalau DNA-nya udah punya dua nih, udah punya dua cetakan, kemudian digulung-gulung jadilah seperti ini. Dan ini adalah kromosom yang sama, namun dia sudah punya saudara, kayak gitu, ya. Kemudian di sini dikatakan, nah, nantinya kromatit saudara itu akan terpisah. Nah, ini kepisah toh. Nah, ingat nak, ini merupakan bisa ibarat kata ini kromosom nomor satu ya. Ini juga kromosom nomor satu, bukan satu dua. Tapi kromosom nomor satu dia punya dua, punya saudara gitu. Pada saat dipecah, otomatis ini kromosom satu, ini juga kromosom satu. Jadi mereka sama gitu nak, dan identik gitu ya. Nantinya setelah melakukan penyebakan, setiap nukleus baru menerima kumpulan kromosom yang identik dengan sel induk. Nah, jadi kan sama ya. Induknya ini, dia nanti replikasi dulu, kemudian di kromosom, punya saudara, kemudian dibagi-bagi. Nah, ini sama, nak. Sama dia. Identik sekali. Ya, karena dari satu sumber. Gitu ya. Mitosis adalah suatu pembelahan materi genetik dalam nukleus. Biasanya segera diikuti oleh sitokinesis, alias pembelahan sitoplasma. Satu sel telah menjadi dua, masing-masing setara secara genetik dengan sel induk. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini menceritakan, misalnya, ini kita ceritanya cuma satu kromosom aja. Nanti kalau kita buat 23 kan pusing, ya. Kita buat satu, kembali lagi Pak Widi bacakan. Ya, ini akan mengalami replikasi, ujuk-ujuk nanti kalau jadi kromosom punya saudara nih. Nah, kemudian nanti membelah, dia akan mengalami mitosis yang selalu diikuti dengan sitokinesis, dan akhirnya kedua sel anakan memiliki DNA yang sama, kayak gitu. Ya, itulah pola distribusi kromosom selama proses pembelahan sel eukariotik. Nah, sekarang kita akan masuk nih tentang fase-fase siklus sel. Yang mana secara singkat fasenya ada fase M alias mitotik, kemudian fase interfase yang terdiri dari G1, S, G2. Nah, ya, ini dia sudah dibacakan secara singkat. Yuk kita dalami lagi. Pertama, tentang fase mitotik alias fase pembelahan, ya. Di sini ada proses yang disebut dengan mitosis dan juga sitokinesis. Yang mana fase mitotik ini apabila kita fase mitotik ini nah ya, ini gambarnya sangat jelas sekali. Ini adalah fase terpendek jika dibandingkan fase interfase, ya. Ini bagian kuning nak ya, ini mitotiknya cuma segini doang. Sedangkan ini G1-nya segini, kan lebar ya. Nah, itu jadi memang fase mitotik adalah fase terpendek dari siklus sel. Selanjutnya, fase interfase mencakup 90% dari siklus sel malahan. Yang mana interfase ini dibagi menjadi 3 fase, yakni fase G1, celah pertama atau gap 1, kemudian fase S atau fase sintesis, dan juga fase G2 alias gap 2, ya, alias gap 2 atau celah kedua. Nah, Pak, kenapa sih Pak namanya G? Fase G merupakan suatu kesalahan dulu. Salahnya gimana Pak? Dulu para peneliti itu nggak tahu kalau fase G itu adalah dia dikiranya nggak aktif. Nah, makanya disebut dengan celah gitu ya.
Fase G itu salah diberi nama sebagai gap atau celah saat pertama kali diamati. Karena sel-sel itu awalnya waktu diamatin dia tuh kayak nggak aktif gitu loh, Nak. Tetapi ternyata setelah dicek fase interfase itu selnya itu bukan nggak aktif, melainkan sel itu akan mengalami proses tumbuh dan mereproduksi protein dan organel sitoplasma seperti mitokondria dan juga retikulum endoplasma. Nah, jadi Nak, makanya disebut dengan gap ya, dikiranya dulu nggak aktif. Nah, ternyata setelah ditemukan itu malah aktif, kayak gitu. Duplikasi kromosom yang penting untuk pembelahan sel pada akhirnya terjadi sepenuhnya selama fase S. Nah, jadi, di fase G1 ini Nak, sel itu akan mengalami pertumbuhan. Metabolic activity and grow. Nah, pertumbuhannya itu dengan cara apa, Pak? Ini tadi, dia akan memproduksi protein, dia akan memperbanyak organelnya, seperti mitokondria dan RE. Kemudian baru masuk ke fase S. S itu adalah fase sintesis. Ya, siapa yang disintesis? Ya jelas-jelas DNA. Kenapa disintesis? Ya jelas-jelas lah dia mau membelah. Kalau nggak membelah dia bakal tua nanti selnya, gitu ya. Nah, fase S dia akan mengalami, dia akan mengalami metabolic activity alias aktivitas metabolisme, kemudian dia akan tumbuh dan yang paling penting dia akan mengalami suatu proses sintesis DNA, yakni membentuk DNA atau penggandaan DNA atau replikasi DNA, gitu. Baru nih kalau sudah selesai, nanti masuk fase G2. Di G2 sama, dia akan melakukan aktivitas metabolisme, kemudian dia juga akan bertumbuh dan melakukan suatu preparation alias persiapan for cell division untuk melakukan pembelahan gitu. Nah, jadi anak-anak sekalian di sini wajib ain rasanya untuk menghafal fase-fase ini. Ya jangan sampai lupa. Lalu nanti setelah G2 nih udah siap membelah, baru dia akan mengalami fase mitotik. Yang mana kok bukan mitosis, Pak? Iya memang, fase mitotik. Kenapa? Karena fase mitotik itu merupakan fase yang mana ada aktivitas mitosis, distribution of chromosome into the daughter nuclei, ya. Kemudian ada sitokinesis, yakni penyimbakan sitoplasma memproduksi dua anakan sel, yang mana setiap sel itu udah menjadi sel yang baru statusnya, seperti itu. Nah, secara singkat, Pak Widi simpulkan, fase G1 sel itu terus tumbuh, fase S sel itu terus tumbuh serta menyalin kromosomnya alias sintesis DNA-nya. Kemudian fase G2 sel itu terus bertumbuh sampai dia menyelesaikan persiapan untuk pembelahan sel lagi. Baru fase M mitotik selnya akan membelah. Dan apabila sel anakan itu akan membelah lagi, dia akan mengulangi siklus tersebut sesuai dengan, ketentuannya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada cerita nih. Sel manusia tertentu mungkin mengalami satu kali pembelahan dalam 24 jam. Nah, jadi ada loh sel tubuh kita tuh yang dalam 24 jam dia tuh membelah kayak gitu loh, Nak. Kembali lagi, setiap sel itu punya waktu berbeda-beda ya. Sel rambut, sel hati, sel kulit, sel otot itu pastinya memiliki waktu yang berbeda-beda. Nah, di sini, sel manusia tertentu mungkin mengalami satu kali pembelahan dalam 24 jam. Dari waktu tersebut fase M merupakan, eee, fase yang berlangsung kurang dari 1 jam. Nah, jadi dikatakan ya ini kan lebih paling cepat kayak gitu ya. Kemudian, sedangkan fase S mungkin berlangsung selama 10 sampai 12 jam. Nah, jadi replikasi DNA-nya itu memang lama gitu ya, atau sekitar setengah siklus. Nah, jadi setengah siklus dia baru pokoknya kalau udah fase S berarti udah setengah siklus kayak gitu ya. Sisa waktu akan dibagi antara fase G1 dan G2. Fase G2 biasanya berlangsung 4 sampai 6 jam. Dalam contoh tubuh kita manusia, G1 akan berlangsung selama 5 sampai 6 jam gitu. Yaitu adalah perumpamaan apabila siklus sel itu terjadi dalam 1 kali 24 jam. Kemudian di sini dikatakan, nah, fase G1
adalah yang paling bervariasi panjangnya dalam berbagai sel. Nah, jadi kalau di sini dikatakan G1-nya adalah 5 sampai 6 jam. Nah, ternyata G1 tuh bervariasi di setiap jenis sel, gitu loh. Nah, jadi bisa ada yang lama, ada yang cepat, kayak gitu. Nah, beberapa sel dalam organisme multiseluler membelah sangat jarang atau tidak sama sekali. Sel-sel ini menghabiskan waktu mereka di G1 atau fase terkait yang disebut dengan G0. Nah, jadi di sel tubuh kita tuh ada loh, Nak, sel yang dia itu jarang banget membelah. Nah, di sini dicontohkan adalah sel pankreas, yang mana sel pankreas ini akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Nah, jadi memang proses pembelahannya itu terkadang tidak kontinu gitu, nah ya, bisa saja dia lama atau bahkan tidak membelah, kayak gitu. Itulah, fase-fase dari siklus sel, Nak. Jadi Pak Widi berharap kalian paham ya fase G1, S, G2, dan M ini, gitu ya. Oke, yuk kita next. Nah, sekarang Pak Widi sebelum menjelaskan lebih detail satu persatu, Pak Widi pengen kalian melihat ini adalah perjalanan dari proses mitosis alias pembelahan sel tubuh gitu ya. Nah, ini dia awalnya yang fase G2 dan interfase masih ada nukleusnya, ada kromosom yang mana dia masih belum dipadatkan. Kemudian di sini ada sentrosom. Masih ingat ya komponen sentrosom kemarin? Nah, dia tuh sebenarnya di dalamnya ada sentriol di dalamnya ada sentriol. Dan di sentriol itu ada mikrotubulus kayak gitu, ya. Nah, setelah interfase G2 otomatis dia siap untuk mengalami proses penyibakan, barulah dia masuk ke fase profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Gitu ya. Dan kita akan membahas satu persatu. Namun kita lihat aja secara gambar gitu ya. Pertama ada nukleus, nukleusnya sudah mulai hilang. Ini ada nukleus, ada nukleolus, kemudian di sini ada benang-benang kromatin yang masih belum padat ya. Kemudian ada sentrosom. Gambar kedua di fase profase, selubung nukleusnya sudah agak mulai memudar dan DNA-nya sudah mulai memadat. Dan di sini ada sentrosom sudah berbentuk seperti ini, yang mana ada yang bentuknya bintang atau biasa kita sebut dengan aster, dan juga benang-benang spindle. Kemudian prometafase, nanti bentuknya seperti ini, nukleusnya udah benar-benar pudar sekali, selubung nukleusnya, kemudian kromosomnya sudah ditempeli oleh benang-benang spindle. Kemudian setelah itu mereka akan berbaris di garis tengah. Ini adalah fase metafase. Kemudian fase anafase mereka akan berpisah, kromatid saudara akan berpisah, gitu ya. Kemudian barulah telofase dan sitokinesis, gitu ya. Oke, yuk kita bahas lebih mendetail. Pertama fase G2 alias fase interfase nih. Yang ini ya ya gambarnya. Dapat kita bacakan, selubung nukleus masih membungkus nukleus, masih ya. Nukleus mengandung satu atau lebih nukleolus. Seperti yang kita bahas ya, nukleus itu macam-macam, ada yang satu, ada yang dua. Tapi kalau di sini dicontohkannya satu. Kemudian ada dua sentrosom terbentuk melalui duplikasi satu sentrosom. Nah, awalnya sentrosomnya itu satu, namun sentrosom itu akan membuat dirinya sendiri, sehingga ada dua. Gitu ya. Sentrosom adalah daerah dalam sel hewan. Ingat ya, sentrosom hanya ada pada sel hewan yang mengatur mikrotubulus spindle. Nah, jadi dia sentrosom inilah yang akan mengatur mikrotubulus spindle. Setiap sentrosom mengandung dua sentriol. Nah, jadi di dalam sentrosom itu ada yang namanya dua sentriol. Sudah kita bahas ya waktu komponen sel. Kemudian kromosom yang diduplikasi selama fase S tidak dapat dilihat secara individual karena belum terkondensasi. Nah, jadi ini ya makanya ini kan semeruwet gitu ya. Ruwet sekali ini. Belum jadi seperti ini. Kenapa? Karena pada fase ini memang kromosom tidak dikondensasi sehingga dia masih awut-awutan. Itulah fase G2 interfase. Berikutnya, ada fase yang namanya profase.
Pertama, serat kromatin menjadi lebih rapat dan melingkar. Benang-benang kromatin ya ini Nak ya, ini udah mulai merapat ya, berbeda seperti ini. Kemudian dia akan terkondensasi menjadi kromosom yang terpisah yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Nah, jadi kalau kita lihat Nak ya, ini kan kromosomnya pisah-pisah toh. Misalnya ini ada kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, kromosom nomor 3 dan seterusnya. Jadi udah benar-benar berpisah mereka. Kemudian nukleolusnya udah hilang. Hilang toh? Nah, udah hilang toh? Setiap kromosom yang diduplikasi tampak menjadi dua kromatid saudara yang identik yang disatukan di sentromernya dan seringkali di sepanjang lengannya oleh kohesin menghasilkan kohesi kromatid saudara. Nah, jadi ini misalnya kromosom nomor 1 ya. Kromosom nomor 1 dari ayah, yang ini dari ibu. Kromosom yang nomor 1 dari ayah ini, dia itu punya kembaran kayak gitu. Ya, jadi kalian besok jangan sampai terkecoh dengan yang namanya kromosom homolog dengan kromatid saudara. Kalau kromosom homolog, dia itu sama-sama kromosom nomor 1, cuma satu dari ayah, satu dari ibu. Sama-sama nomor 1. Nah, tapi kalau kromatid saudara, masing-masing kromosom dari ayahkah atau dari ibukah itu punya saudara, kayak gitu. Kenapa punya saudara? Ya iyalah dia mau membelah, nanti belahannya dia dibagi 2, kayak gitu loh. Gitu ya. Nukleolusnya menghilang, setiap kromosom yang diduplikasi tampak seperti ini tadi udah ya. Spindle mitotik dinamai berdasarkan bentuknya mulai terbentuk. Nah, jadi di sini benang spindle ya, ini benang-benang spindlenya sudah mulai terbentuk. Susunan radial mikrotubulus yang lebih pendek yang memanjang dari sentrosom disebut dengan aster atau bintang. Nah, yang memanjang ini siapa, Pak? Dan ternyata yang memanjang itu adalah mikrotubulus. Nah, dan mikrotubulusnya itu ada yang bentuknya bintang seperti ini disebut dengan aster. Kemudian sentrosom bergerak menjauh satu sama lain, sebagian didorong oleh mikrotubulus yang memanjang di antara keduanya. Nah, jadi nantinya sentrosom itu akan bergerak menjauh. Kamu ke kanan, aku kiri, wes bedo dalan misalnya, ya. Nah, kenapa ya? Karena dia nanti akan mengalami proses pembelahan di arah yang berlawanan. Gitu. Inilah fase profase. Selanjutnya prometafase. Nah, jadi mau metafase tapi masih belum gitu ya. Nah, pertama selubung nukleus sudah mulai terfragmentasi. Awalnya yang masih ada selubungnya, sekarang sudah mulai terfragmentasi. Kemudian mikrotubulus yang memanjang dari setiap sentrosom kini dapat menginvasi daerah nukleus. Nah, jadi benang-benang spindle ini ya sudah boleh merebah ke daerah nukleus karena nukleusnya sudah mulai hilang. Kemudian, kalian di sini akan kenalan dengan yang namanya kinetokor. Coba kita cek kinetokornya yang mana? Ya, ini benar. Kinetokor ini bagian sini ya, yang nempel ini loh. Ya, ini adalah kinetokor. Kinetokor merupakan struktur protein khusus, kini telah terbentuk di sentromer setiap kromatid. Nah, jadi ternyata kinetokornya tuh ada di bagian sentromer, Nak. Ada yang namanya kinetokor yang dia merupakan protein. Gitu ya. Beberapa mikrotubulus menempel pada kinetokor, menjadi mikrotubulus kinetokor yang menyetak kromosom maju mundur cantik ya. Nah, jadi ini ingat ini adalah benang-benang spindle atau mitotic spindle ya, benang-benang spindle. Kemudian dia akan mendekati kromosom. Yang mana kromosom itu di bagian sentromernya sudah ditempeli oleh kinetokor. Nah, nanti mikrotubulus itu akan berinteraksi dengan kinetokor. Gitu ya. Nah, ini sudah nih, setes. Assalamualaikum, saliman mereka. Baru masuk ke metafase nih. Nah, di metafase, sentrosom alias bagian kromosom ya, sekarang sudah berada di kutub sel yang paling atas. Nah, ini ya. Semua kromosom telah tiba di plat metafase, bidang yang berjarak antara kedua kutub spindle. Sentrosom kromosom terletak di plat metafase. Ini ya, ini plat metafasenya ini. Jadi dia udah mulai berjejer. Kalau di SMA mungkin di medang meridian kayak gitu ya.
Selanjutnya, untuk setiap kromosom, kinetokor kromatid, saudara, melekat pada mikrotubulus kinetokor yang berasal dari kutub yang berlawanan. Nah, jadi ini nak ya. Jadi ini adalah benang-benang spindle, dia berikatan dengan kinetokor yang ada di bagian sentromer masing-masing kromatid. Gitu ya, tes gitu. Jadi udah berikatan nak. Itulah profase dan metafase. Berikutnya adalah anafase. Anafase adalah tahap mitosis terpendek yang seringkali hanya berlangsung beberapa menit saja. Ya, karena dia cuma nggeret ngono nak ya dari tengah tadi, dari sini, dari metafase, si anafase di anafase itu nggeret kayak gitu loh, Nak. Anafase dimulai saat protein kohesin terbelah. Jadi antar kromatid saudara, ini adalah saudaraan ya, ini sama ini saudaraan nih. Dia harus terbelah gitu. Hal ini memungkinkan dua kromatid saudara dari setiap pasangan untuk berpisah secara tiba-tiba. Dengan demikian, setiap kromatid menjadi kromosom yang independen. Nah, jadi awalnya dibilang saudara gara-gara dia berpisah, otomatis dia sudah individu, ya, dewe-dewe saiki besan, kayak gitu. Dua kromosom anak baru mulai bergerak ke ujung sel yang berlawanan saat mikrotubulus kinetokornya memendek. Karena mikrotubulus ini melekat di daerah sentromer, sentromer ditarik ke depan lengan, bergerak dengan kecepatan 1 mm per menit. Nah, jadi ini nak, gara-gara apa namanya? Gara-gara eh sumpah pilih sampai lupa. Namanya adalah sentrosom. Gara-gara sentrosom ini ada di kutub yang berlawanan, kemudian dia sudah memanjangkan mikrotubulusnya tadi, membentuk mikrotubulus sampai menghampiri si kinetokor gitu ya. Nah, nanti barulah sel itu akan bergerak ya. Ini nih bukan selnya ya. Dua kromosom ya. Ini kan kromosom nih. Nanti akan bergerak menuju ujung yang berlawanan. Dan lama-kelamaan kinetokornya akan memendek. Bukan kinetokornya memendek ya, tapi ikatan mikrotubulus dan kinetokor tuh akhirnya memendek. Nah ini, ya, ini memendek gitu. Kemudian sel itu gara-gara ada penarikan maju mundur cantik itu tadi, maka selnya akan memanjang saat mikrotubulus non-kinetokor memanjang. Nah, jadi Pak ada ya Pak ternyata mikrotubulus yang tidak melekat pada kinetokor ada nak. Nah, tapi tenang dia juga punya fungsi. Fungsinya adalah mampu mendorong kedua sel yang akan membelah ini. Pada akhir anafase, kedua ujung sel memiliki kumpulan kromosom yang identik dan lengkap. Ya jelas ya, karena ini masing-masing akan mendapatkan kromosom yang sama. Sehingga sel anakan akan identik memiliki bagian DNA-nya. Kemudian telofase dan sitokinesis nih. Telofase adalah ini anak ya, dua inti sel anak terbentuk di dalam sel. Nah, jadi kalau sudah berpisah seperti ini nak, otomatis nih udah mulai muncul lagi nih selubung nukleusnya. Gitu. Nah, jadi dua inti sel anak terbentuk di dalam sel. Selubung inti sel muncul dari fragmen selubung inti sel induk dan bagian lain dari sistem endomembran. Nah, jadi memang muncul di masing-masing sel anakan. Kemudian nantinya nukleolus akan kembali, kemudian kromosom itu akan menjadi kurang padat alias akan mulai terurai. Mikrotubulus spindle yang tersisa akan mengalami depolimerisasi maksudnya. Jadi dia menjadi polimer lagi, tidak udah mulai hilang kayak gitu nak. Ya. Kemudian mitosis yaitu pembelahan satu inti sel menjadi dua inti sel yang secara identik secara genetik. Kini telah selesai. Jadi mitosisnya udah selesai tuh nak. Namun nanti akan dilanjutkan yang namanya sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma biasanya berlangsung dengan baik pada akhir telofase. Sehingga kedua sel anak muncul segera setelah mitosis berakhir. Pada sel hewan, sitokinesis melibatkan pembentukan alur pembelahan yang menjepit sel menjadi dua. Nah, ini contohnya pada sel hewan nak ya, kayak ada alur gitu loh nak.
cleavage furrow, alur penyibakan. Nah, barulah nanti akan tersibak menjadi 2. Begitu ya. Itulah fase-fase dari fase M. Oke, lanjut. Nah, kembali lagi kayak gini, Nak, ya. Kita ulangi lagi gambarnya. Awalnya adalah fase interfase, nukleusnya masih ada, namun DNA-nya masih terurai benang-benang kromatin seperti itu. Waktu profase, eee, nu benang-benang kromatin sudah mulai memadat, kemudian adanya, sentrosom, ya. Sentrosom sudah mulai memanjangkan benang-benang spindle, prometafase, nukleusnya udah selubung nukleusnya sudah mau hilang, kemudian masing-masing tubulus akan berikatan dengan kinetokor gitu ya. Kemudian metafase dia ada di bagian ruang meridian, anafase, saling ke ujung kromosomnya, baru telofase membelah dan terbentuklah 2 anakan sel yang identik untuk bagian materi genetiknya, kemudian dilanjutkan dengan yang namanya sitokinesis, penyibakan sitoplasma sehingga menjadi, 2 sel baru, gitu. Inilah fase-fase dari PAKMAT, profase, metafase, anafase, telofase, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan kenalan lebih dalam nih sama spindle mitotiknya. Masih ingat ya, spindle mitotik merupakan bagian yang paling penting dalam pembelahan sel. Spindle mitotik merupakan mikrotubulus, ya. Nah, jadi ini sebenarnya mikrotubulus, nah, yang mana dia berfungsi khusus untuk mengendalikan pergerakan kromosom selama mitosis, gitu. Nah, jadi memang dia punya fungsi. Pada sel hewan, spindle ini muncul dari sentrosom. Nah, ini nak ya, ini sentrosomnya. Nah, jadi mereka memang karena sel hewan punya sentrosom, nanti sentrosom itu akan memunculkan mikrotubulus tadi, ya. Awalnya bentuknya aster, kemudian nanti dia memanjang, gitu. Beberapa mikrotubulus spindle menempel pada kinetokor kromosom dan memindahkan kromosom ke pelat metafase. Nah, jadi Nak, si mikrotubulus tadi ya, nanti akan berlekatan dengan kromosom pada bagian kinetokor. Nah, nanti dia akan memindahkan kromosom yang awalnya awut-awutan disuruh baris. Jadi ibarat kata, "Yuk ikut aku baris di bidang, di bidang di lempeng metafase." Nah, ini imaginary ya, imajinasi. Setelah kromatit saudara bentar. Beberapa mikrotubulus spindle menempel pada rudah ya. Setelah itu, masih ingat nah ya, setelah metafase di tengah-tengah barulah anafase. Setelah kromatit saudara terpisah, otomatis sudah berpisah ya. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, yang ini ke atas, ini ke bawah dan seterusnya. Protein motor akan memindahkannya sepanjang mikrotubulus kinetokor menuju sel yang berlawanan. Nah, jadi setelah berpisah nanti dia akan protein motor ya, masih ingat protein motor Nak ya? Ingat mikrotubulus itu nggak bisa bekerja kalau nggak ada protein motor. Nantinya akan memindahkannya ke ujung gitu. Kemudian gara-gara ada aktivitas mikrotubulus tadi, maka selnya akan memanjang. Sel memanjang ketika protein motor mendorong mikrotubulus non-kinetokor dari kutub yang berlawanan agar saling menjauh. Nah, contohnya ini, Nak. Ini ada namanya overlapping non-kinetokor mikrotubulus. Nah, jadi ada bagian mikrotubulus itu yang nggak nempel pada kromosomnya, Nak. Kayak gitu. Nah, itu disebut dengan eee, kinetokor mikrotubulus non kinetokor namanya, gitu. Dan ternyata apakah dia percuma Pak ada dia? Alhamdulillah ada fungsinya, Nak. Ya, fungsinya adalah mendorong agar sel anakan baru saling berjauh-jauhan dan akhirnya berpisah, seperti itu. Ya, ini dia skemanya saya rasa jelas. Oke, sekarang kita ke sitokinesis. Seperti yang pernah saya sampaikan, sitokinesis pada sel hewan dan tumbuhan itu berbeda. Kita bahas yang hewan dulu nih. Sitokinesis terjadi melalui proses penyibakan alias cleavage.
Tanda pertamanya si cleavage ini adalah munculnya alur penyibakan, ini dia, Nak. Kan ada alurnya toh, ini juga ada alurnya, gitu ya. Pada sisi sitoplasma, nah jadi ini kan dari luar. Nah, kalau dari dalam gimana, Pak? Kalau dari dalam ya, pada sisi sitoplasma, alur tersebut terdapat cincin kontraktil mikrofilamen aktin yang terkait dengan molekul protein miosin. Keduanya tuh akan saling berinteraksi menyebabkan cincin berkontraksi. Kontraksi cincin mikrofilamen yang membelah seperti tarikan pada tali. Nah, jadi Nak, dalang dari pembentukan alur ini itu adalah ini mikrofilamen aktin dan miosin ya. Sehingga dia akan bentuk proses penyibakan. Kemudian alur penyibakan semakin dalam sehingga sel induk terjepit menjadi dua. Nah, jadi ini semakin dalam, Nak. Semakin dalam, maafkan diriku. Ya, intinya mereka akan menyibak menjadi dua. Menghasilkan dua sel yang benar-benar terpisah, masing-masing dengan nukleusnya sendiri, bagian sitosolnya sendiri, organel-organelnya sendiri, dan struktur subselulernya lainnya juga sendiri. Gitu, gara-gara sudah disibak. Ini ya gambarnya ya. Awalnya ada celahnya, set, cleavage furrow, kemudian jadilah anakan. Oke, kita lanjut. Sekarang ke sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan itu berbeda, Nak. Kenapa? Karena dia punya dinding sel. Nggak bisa nyibak-nyibak langsung gini tuh nggak bisa. Nah, dia punya alur sendiri. Pertama, dia tidak ada alur pembelahan. Jadi, cleavage furrow itu nggak ada, Nak, kalau pada sel tumbuhan. Selama fase telofase, vesikel yang berasal dari aparatus Golgi akan bergerak sepanjang mikrotubulus ke bagian tengah sel, tempat mereka menyatu dan menghasilkan suatu plat sel. Nah, contohnya kayak gini, Nak. Kan udah terbentuk nih dua nukleus, otomatis kan harus membelah jadi dua gitu ya. Namun dia kan sel tumbuhan punya dinding sel, nggak bisa dia nyibak. Akhirnya dia itu akan memanfaatkan badan Golgi, yang mana badan Golgi itu memiliki senyawa ya atau bahan-bahan yang nantinya akan bisa membuat pelat sel. Nah, ini dia, Nak. Nah, jadi dikatakan tadi bagian sini akan ada badan Golgi gitu ya, pecah kongsi, nanti akan mengirimkan mmm, sesuatu dan akhirnya terbentuklah pelat sel, gitu ya, kayak ini. Nah, gitu. Gini gini gini. Coba diperhatikan 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1, gitu ya. Oke, itu pada tumbuhan. Oke, bahan dinding sel yang dibawa dalam vesikel terkumpul di dalam plat sel saat tumbuh. Nah, jadi badan Golgi itu semacam udah ngemodifikasi protein, masih ingat ya fungsinya badan Golgi untuk membuat si dinding sel tadi. Kemudian pelat sel akan membesar hingga membran di sekitarnya menyatu dengan membran plasma di sepanjang tepi sel. Nah, ini udah menyatu ya. Dua sel anakan pembentuk masing-masing dengan membran plasma sendiri. Nah, akhirnya kalau sudah kebentuk kayak gini, Nak, akhirnya dia buat membran plasma sendiri. Sementara itu, dinding sel baru yang muncul dari isi pelat sel terbentuk di antara sel-sel anakan. Selain membran, dia juga akan membentuk dinding sel, gitu, Nak ya. Serangkaian mikrograf sel tumbuhan yang membelah meneliti gambar ini akan membantu Anda meninjau tentang mitosis dan sitokinesis. Nah, ini ada gambar, Nak, ya. Ini adalah mitosis yang terjadi pada tumbuhan. Ini udah ada gambarnya ya. Ini adalah gambaran seperti fase profase, yang mana kromosomnya sudah mengalami proses pemadatan dan nukleusnya sudah mulai mau menghilang. Nih ya, nucleolus beginning to disappear, although not yet visible in the micrograph, the mitotic spindle it's starting to form. Jadi ini benang-benang spindlenya tidak terlihat ya, Nak ya. Kemudian nanti baru masuk ke prometafase seperti ini. Kemudian masuk metafase sudah ada di dinding
apa di dinding, di bidang meridian gitu ya, ekuator. Nah, kemudian barulah anafase nanti dia akan geser ke kanan, ini ke bawah, ke atas kayak gitu. Barulah telofase. Nah, telofasenya itu kembali lagi Nak, mereka tidak mengalami proses penyibakan, namun mereka membangun dinding pemisah memanfaatkan badan Golgi, gitu ya. Nah, itulah perbedaan proses sitokinesis yang terjadi pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sel hewan bisa mengalami yang namanya penyibakan, sel tumbuhan tidak. Nah, melainkan dia melakukan proses pembangunan dinding sel sendiri dari badan Golgi. Begitu ya anak-anak sekalian. Yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bakteri nih, Nak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bakteri itu kan tadi dikatakan bakteri itu punya DNA tunggal umumnya. Nah, jadi kalau manusia kan dibentuk kromosom-kromosom. Nah, kalau pada bakteri itu karena dia cuma satu, ya dia sederhana sekali cuma satu doang gitu umumnya. Reproduksi prokariota, yakni bakteri dan archaea, selnya itu tumbuh. Nah, ini bagaimana? Ini pertanyaan ya, bagaimana sel sel bakteri itu mengalami pembelahan? Pertama, sel itu kan tumbuh hingga kira-kira 2 kali lipat ukurannya dan kemudian membentuk 2 sel. Nah, misalnya awalnya kan segini, Nak, segini sampai sini ya, setengahnya. Kemudian apabila sel itu mau membelah, maka dia akan membesar membesar membesar, yang mana pembesaran ini sudah diestimasi, nanti aku akan membelah menjadi 2. Aku gedein badan dulu ah, setelah itu aku bagi 2, kayak gitu istilahnya. Sebagian besar gen pada bakteri dibawa oleh kromosom bakteri tunggal yang terdiri dari molekul DNA melingkar dan protein terkait. Nah, jadi memang materi genetiknya tuh seperti ini, Nak. Tidak digulung-gulung seperti kromosom karena dia cuma punya satu aja. Meskipun dia tuh agak jelimet, ya. Talinya kayak kusut gitu kan. Kemudian, meskipun bakteri lebih kecil dan lebih sederhana daripada sel eukariotik, tantangan untuk mereplikasi genom mereka secara teratur dan mendistribusikan salinannya secara merata kedua sel anak itu masih sangat besar. Meskipun ya Nak ya, dikatakan ya, meskipun bakteri itu adalah makhluk sederhana, namun dia tuh juga pusing atau tantangannya tuh lebih besar bahkan gitu loh. Tidak seperti yang manusia gitu ya, nah ya. Kalau manusia udah dikemas dalam bentuk kromosom, gampang toh baginya. Nah le wong iki sik tali-tali ngene iki piye bagine, gitu. Kemudian, pada beberapa bakteri, pembelahan sel dimulai ketika DNA kromosom bakteri mulai bereplikasi di tempat tertentu pada kromosom yang disebut dengan oligoreplikasi, yang menghasilkan 2 origo. Nah, jadi ini, Nak. Nah, jadi coba Pak Widi baca dulu ya. Saat kromosom terus bereplikasi, satu origo bergerak cepat menuju ujung sel yang berlawanan. Saat kromosom bereplikasi, sel memanjang. Saat replikasi selesai dan bakteri telah mencapai sekitar 2 kali ukuran awalnya, protein menyebabkan membran plasma menjepit ke dalam, membagi sel bakteri induk menjadi 2 sel anakan. Dengan cara lain, setiap sel mewarisi genom yang lengkap. Dengan menggunakan teknik teknologi DNA modern untuk menandai oligoreplikasi dengan molekul yang bersinar hijau dalam mikroskop fluoresensi. Nah, contohnya kayak gini, Nak, ya. Jadi yang ditandai ini adalah origin of replication atau kalau bahasa Indonesianya adalah oligoreplikasi. Nah, ini ditandai dulu nih. Kemudian ingat, Nak, pembelahannya tuh diawali dari titik ini dulu. Two copies of origin. Nah, jadi ini sudah mulai membuka. Lama-kelamaan dia otomatis membuka tuh bukan membuka gitu nah ya, tapi dia mengalami, replikasi. DNA-nya mengalami replikasi sehingga dia nanti akan dilanjutkan. Lama-kelamaan gara-gara dia mengalami replikasi semuanya ya, mulai dari titik hijau tadi sampai mmm, ke seluruh DNA-nya, otomatis sel itu akan semakin membesar, gitu ya. Dan di sini dikatakan, saat kromosom terus bereplikasi, satu origo bergerak cepat menuju ujung yang berlawanan.
Nah, jadi yang satunya awalnya di sini toh, mengalami replikasi toh. Nah, gara-gara sudah punya 2 nih, yang satunya ke kiri, satunya ke kanan, kayak gitu. Lama-kelamaan, ya gara-gara sudah ada yang ke kiri dan ke kanan, nantinya akan ada, mmm, protein yang menyebabkan membran plasma itu mengalami proses penjempitan ini, Nak, ya. Nah, jadi semacam dijapit gitu ya, sehingga terbentuklah 2 sel yang masing-masing punya genom yang sama, gitu. Saya rasa ini jelas. Next, oke. Berikutnya evolusi mitosis. Wah, kemarin komunikasi sel juga ada evolusinya, Pak. Sekarang mitosis. Iya, karena prokariotik mendahului eukariotik lebih dari 1 miliar tahun, kemungkinan besar mitosis berevolusi dari pembelahan sel prokariotik. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, nah, dugaan saat ini kan memang prokariotik yang ada di bumi kita duluan gitu loh. Dan kita mewarisi apa-apa yang terjadi padanya. Nah, faktanya beberapa protein yang terlibat dalam pembelahan biner bakteri itu berkaitan atau hampir sama dengan protein yang ada pada eukariotik, gitu loh. Makanya, oh ini benar-benar ada evolusinya nih, gitu ya. Katanya dia, gitu. Kemudian adanya variasi pada pembelahan sel ada dalam berbagai kelompok organisme. Nah, di sini ada gambar ya, nanti kita jelaskan. Intinya adalah perbedaan proses penyibakan atau pembelahan antar beberapa organisme. Kemudian, Pak, ini kan evolusi, otomatis ada tahap peralihannya dong, Pak. Yang awalnya seperti bakteri, kemudian menjadi seperti sel eukariotik ini ada peralihan nggak, Pak? Nah, tahap peralihan yang mungkin dipresentasikan oleh 2 jenis pembelahan nukleus yang tidak lazim ditemukan saat ini pada eukariotik uniseluler, yakni yang namanya dinoflagellata, diatom, dan beberapa hamir. Nah, ini dia, Diana. Ini bakterinya nih, kita anggap ini sebagai startnya. Kemudian ada yang peralihan. Nah, contohnya terjadi pada dinoflagellata. In unicellular eukaryotic called dinoflagellata, the chromosome attached to the nuclear envelope, which remain intact during cell division. Cell division. Microtubule pass through the nucleus inside cytoplasmic tools, reinforcing the spatial orientation of nucleus, which then divides in a process reminiscent of bacterial binary fission. Oke, sebentar Pak Widi cek dulu. Nah, jadi yang bagian ini, nah, ini ada namanya dinoflagellata, yang mana kromosom, ya ini kromosomnya itu melekat ke selaput nukleus. Nah, ini nih adalah fase anafase ya sepertinya. Ingat Nak, kalau fase ini kalau yang di zaman kita ya, itu udah gak ada selubung nukleusnya ini tapi kok ada kayak gitu loh. Nah, ini bisa jadi menjadi bukti peralihan proses dari em, evolusi mitosis. Kemudian mikrotubulus menembus nukleus, ya ini menembus nukleus ya, nah mikrotubulusnya tembus nukleus melalui terowongan sitoplasmik di dalamnya. Kemudian memperkuat orientasi spasial nukleus yang kemudian membelah dalam proses yang mengingat kita pada pembelahan binar bakteri. Gitu ya. Kemudian diatom. Nah, diatom ini pada kedua kelompok protista uniseluler, selaput nukleus tetap utuh. Nah, ini tetap utuh, Nak. Padahal kalau eukariotik itu udah nggak utuh gitu kan. Nah, ini utuh. Namun mikrotubulus membentuk gelendong dalam nukleus. Mikrotubulus memisahkan kromosom sedangkan nukleus membelah menjadi 2 anakan gitu ya. Berikutnya ini adalah sebagian besar eukariotik. Nah, jadi ibarat kata A, B, C, D itu kayak punya perjalanan gitu loh. Sampai akhirnya kompleks seperti eukariotik ini. Seperti itu. Kedua cara pembelahan inti ini dianggap sebagai kasus di mana mekanisme leluhur relatif tidak berubah selama masa evolusi. Pada kedua jenis, selubung inti tetap utuh,
berbeda dengan apa yang terjadi pada sel besar eukariotik saat ini. Namun perlu diingat bahwa kita tidak dapat mengamati pembelahan sel pada sel spesies yang sudah punah, kita nggak bisa, Nak. Nah, makanya hipotesis ini hanya menggunakan spesies yang ada saat ini sebagai beberapa contoh mekanisme peralihan yang mungkin. Nah, ini masih mungkin gitu loh, Nak. Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah evolusinya seperti ini? Kayak gitu. Ini masih hipotesis. Mekanisme lain mungkin ada pada spesies yang telah punah. Kita tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Nah, jadi ini masih menjadi sebuah misteri. Ya bisa jadi di antara kalian yang memecahkannya. Gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan memasuki materi terakhir, yakni kita akan membandingkan antara mitosis dan juga meiosis. Pak, tadi kan kita bahasnya mitosis doang, Pak. Sekarang kok tiba-tiba main meiosis? Ya, sebenarnya seperti itu. Tapi berhubung kita bahas pembelahan, yakni mitosis tadi, kita bandingkan dengan meiosis yang mungkin sudah kalian terima waktu SMA. Kenapa? Karena nih kalau kita bahas meiosis satu-satu lagi itu panjang sekali, Nak. Kita lebih panjang daripada mitosis lah. Ya jelas karena dia akan mengalami 2 kali pembelahan. Oke, misalnya seperti ini, Nak. Ini adalah mitosis, ada sel tubuh kita. Misalnya adalah sel kulit membelah untuk membentuk sel kulit yang lainnya. Kalau yang ini adalah sel untuk membentuk sel sperma atau sel telur, gitu ya. Awalnya sama nih, parent cell. Nah, kemudian nanti dia seperti ini. Ini kan ini masih satu-satu ya. Kemudian nanti kalau dia mau membelah, dia akan mengalami replikasi. Nah, ini kromatid saudara, ya. Nah, kemudian kalau mitosis nanti kromatid saudara akan langsung berpisah. Otomatis dia punya 2 sel anakan yang sama-sama diploid. Ini diploid, ini juga diploid anakannya dan 1 kali pembelahan. Lantas, kalau yang meiosis seperti apa, Pak? Nah, ini dia, Nak. Awalnya sama. Terbentuklah masing-masing mengalami replikasi kromosom atau duplikasi kromosom atau replikasi DNA ya. Otomatis bentuknya seperti ini. Namun pada meiosis ya, mereka itu akan membentuk kiasmata. Nah, jadi kalau ini kan langsung berpisah enak ya, kromatid saudara akan berpisah. Kalau ini enggak, kromosom panjang ketemu kromosom panjang, kromosom sedang ketemu kromosom sedang, kromosom pendek ketemu kromosom pendek. Nah, jadi mereka itu akan saling berpelukan membentuk yang namanya kiasma. Nah, kemudian mereka nanti akan mengalami ini adalah fase profase 1, kemudian nanti dia akan mengalami metafase 1, kemudian yang berpecah itu, Nak, bukan kromatid saudaranya, tapi kromosom homolognya. Panjang dengan panjang, pendek dengan pendek, sedang dengan sedang, itu saling berpisah. Nah, dan mereka tetap bersama kromatid saudaranya. Nah, jadilah seperti ini. Ya. Nah, gara-gara dia yang panjang kehilangan yang biru, yang biru juga kehilangan yang panjang, ya sehingga dia membentuk anakan yang haploid, gitu. Loh Pak, kalau yang ini? Kalau yang ini kan ini ya biru panjang, merah panjang sama-sama punya. Nah, jadi sama-sama punya dari bapak dari ibu nih. Nah, kalau ini enggak, Nak. Dia udah langsung kepisah. Merah-merah sendiri, biru-biru sendiri. Namun gara-gara tadi dia pelukan pada saat kiasma, dia punya bekal, dia sudah tuker-tukeran kayak gitu. Ya, bentuknya kayak gini. Nah, kemudian setelah dia mengalami metafase, anafase, telofase 1, jadilah sel yang seperti ini. Kemudian sel ini nanti akan mengalami meiosis 2, yang mana meiosis 2 itu prosesnya seperti mitosis. Gitu. Yang berpisah adalah kromatid saudaranya. Gitu ya. Oke, secara garis besar inilah perbedaan mitosis dan meiosis. Pertama, properti. Kalau mitosis itu terjadi pada sel diploid dan haploid. Kalau meiosis hanya terjadi pada sel diploid. Ya. Kemudian replikasi DNA. Nah, kapan nih selnya mengalami
replikasi DNA diperbanyak. Masih ingat ya, Nak, ya? DNA direplikasi pada saat masa interfase, khususnya fase S, yang jelas sebelum mitosis dimulai. Kalau pada meiosis, terjadi selama interfase sebelum meiosis satu, tetapi tidak terjadi sebelum meiosis 2. Ya enggak, Nak, ya. Tetap seperti siklus sel, karena udah masuk fase mitotik, DNA-nya sudah double di interfase. Kemudian jumlah pembelahan. Kalau pada mitosis cuma sekali aja ya, ada profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Kalau pada meiosis 2 dan masing-masing profase, metafase, anafase, telofase. Sinapsis kromosom homolog tidak terjadi. Tapi kalau pada meiosis, dia terjadi selama fase profase 1 bersamaan dengan persilangan antar kromatid non saudara, kiasma yang dihasilkan menyatukan pasangan karena kohesi kromatid saudara. Kemudian jumlah sel anakan nih. Kalau mitosis, 1 jadi 2. Masing-masing identik secara genetik dengan sel induknya. Dengan jumlah kromosom yang juga sama. Kalau induknya 2N, ya anakannya 2N. Kalau meiosis itu punya 4 anakan. Masing-masing haploid, N doang. Berbeda secara genetik dari sel induk dan satu sama lainnya. Nah, berbeda, Nak, ya. Kenapa? Karena awalnya kan dia diploid, anakannya jadi haploid, otomatis sudah beda. Dan kromosomnya, Nak, kalau kalian lihat itu berbeda antara induk dengan anakannya. Kemudian peran pada hewan, jamur, dan tumbuhan. Kalau pada mitosis nih, itu memungkinkan hewan, jamur, dan tumbuhan multiseluler untuk menghasilkan tumbuhan multiseluler gametofit atau sporofit muncul dari satu sel. Menghasilkan sel untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan pada beberapa spesies untuk reproduksi aseksual, menghasilkan gamet dalam gametofit tumbuhan. Ini dia pembelahan mitosis dan proses-prosesnya. Kalau meiosis itu terjadi pada saat menghasilkan sel gamet, yakni pada hewan, atau menghasilkan spora pada jamur dan juga sporofit tumbuhan. Kemudian meiosis itu karena dia mengurangi jumlah set kromosom hingga setengahnya dan memperkenalkan variabilitas genetik di antara gamet atau spora. Nah, kenapa sel gamet itu harus separuh? Ya, harus separuh, Nak. Jadi, kalian itu adalah separuh ayah, separuh ibu kromosomnya. Misalnya kalau kromosomnya nggak separuh ya, tubuh kita tuh akan mumet, Nak, akan punya 4 informasi genetik, 4 4 apa ya, 4 4 paket lah katakanlah, dari ayah 2, dari ibu 2. Makin banyak nanti kromosom kita. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar menciptakan kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Begitu ya anak-anak sekalian, mungkin itu aja penjelasan saya tentang proses siklus sel. Silakan dipelajari lagi dan dimaknai dengan baik dan mudah-mudahan semuanya paham. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Pak Widi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.